tadi ya, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman tadi perhatiin di PPT awal gitu ya, selanjutnya adalah teman-teman perlu return. Jadi biar si React-nya tahu ini adalah komponen, kita perlu return, gitu ya, return terus, gitu ya. Untuk formatnya, kurang lebih teman-teman mau tulis langsung boleh. Cuman kalau untuk lebih rapi gitu ya, dikasih kolom teman-teman seperti ini, gitu ya. Baru di dalamnya adalah komponen-komponen JSX yang kita mau buat, kayak gitu. Di sini kan tadi kita udah kopas ya, si router dan terus dan lain-lain gitu ya. Kita coba jalan sini, kita kopas. Oke, teman-teman. Gitu ya. Udah, ini yang tadi. Nah, selanjutnya kita kan butuh panggil itu, terus habis itu ditaruh di file app.js kan ya. Nah, tadi kan kita udah belajar namanya import. Import apa? Import manggil dari luar, entah dari eksternal ya, entah dari file lain atau dari library atau dari folder lain dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melempar atau ngirim gitu ya. Ngirim komponen kita atau codingan kita keluar, atau dalam kasus ini function kita keluar. Contohnya sintaksnya gimana? Sintaksnya adalah kebalikan dari import. Di ekonomi kan juga ada import, ada export. Nah, di bawah sini teman-teman perlu tambahin sintaksnya kurang lebih seperti ini. Export. Nah, teman-teman perlu ada satu tambahan lagi, default gitu ya. Kita suruh export secara default. Kemudian kita export si navbar komponen. Nah, navbar komponen ini kita langsung aja tulis nama fungsinya tadi. Navbar komponen. Oke. Sorry. Navbar komponen. Nah, oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita perlu apa? Setelah diekspor, kita perlu juga pasang di file yang kita mau pasang tadi. Dengan menggunakan apa? Karena kita butuh dari luar folder, gitu ya, butuh akses dari luar folder, kita bisa pakai import lagi teman-teman dari luar ya, kan butuh dari luar ya. Import, namanya apa? Atau mau kita namain sendiri lagi bebas teman-teman. Misalnya di sini kita mau kasih navbar ya, atau tulisannya langsung ikut nama fungsinya juga bebas. Nah, teman-teman kalau di sini udah pasang Visual Studio Code terus sudah ada apa namanya bisa menangkap ya dari ESLint-nya atau bisa nangkap kode kita yang di luar gitu ya. Biasanya dari Visual Studio Code ada bantuin. Kita panggil aja navbar komponennya ini. Nah, habis itu dia langsung manggil sendiri dari komponen yang kita tuju, teman-teman. Nah, ini maksudnya gimana ya? Ini saya coba jelasin dikit ya. Jadi, si navbar komponen ini mau coba mengakses, kita suruh akses ya, karena dia udah daftarin tadi ada export, jadi udah ketangkep sama Visual Studio Code-nya sendiri, ke folder komponen, teman-teman. Kan tadi ini diaksesnya di mana? Di app.js ya. App.js dan komponen kan dia setara nih. Dia satu level lah, di dalam satu folder src. Nah, kita tinggal masuk nih ke dalam folder components. Oke, setelah dari components, kita mau akses file apa sih? Kan nanti ada filenya kan ada banyak yang nggak cuma navbar. Jadi kita saja navbar.js atau tulis navbar seperti ini juga boleh. Oke, selanjutnya adalah kita panggil lagi. Kita panggil. Ya, kita panggil. Cara manggilnya gimana? Karena dia komponen sama seperti komponen-komponen yang lain yang tadi kita panggil, kita kasih tagnya aja kurang lebih seperti ini. Nah, bar komponen, gitu ya teman-teman. Teman-teman mau nulisnya seperti ini juga boleh, itu bebas. Nah, atau kalau mau lebih rapi gitu ya, biar menandain juga ini sebagai satu komponen sendiri dan nggak ada, kita nggak butuh bawahnya ya, nggak butuh childnya, nggak butuh di bawah tag nih. Jadi kita tutup aja nih si apa namanya komponennya, si elemennya. Oke.
sorry, ini navbar komponen tadi namanya. Oke. Nah, oke teman-teman, kita coba lihat. Ini kayaknya ada error ya. Kenapa nih errornya? Router navbar kontainer nggak define. Jadi masalahnya apa teman-teman? Masalahnya adalah kita belum import si komponen ini di dalam, kan tadi kita pecah ya ke dalam komponen file sendiri. Karena kita pecah, yang tadi kita udah panggil gitu ya. Nah di sini udah gelap nih nggak kepake, ya kita pindahin aja. Kita pindahin ke dalam navbar.js. Gitu. Oke. Nah, oke. Ini sudah muncul lagi ya teman-teman ya. Sudah aman. Kita reload. Reload. Oke, hello world. Nah, kita mau ngelakuin codingan kita selanjutnya di mana? Kita di halaman utama dulu ya teman-teman, di home. Kita mau buat seperti ini. Nah, pertama nih yang kita butuhin kan dia dibungkus dalam satu kotak ya. Buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kita bisa aja panggil pakai div teman-teman. Kita buat dulu ya. Di halaman home. Nah, sayangnya lagi. Nah, ini kan tadi halaman home itu kan direpresentasikan dengan hello world. Teman-teman bisa tadi ya buat komponen sendiri. Dalam kasus ini saya mau buat juga komponen dalam bentuk page secara khusus jadi satu komponen. Nah, karena dia itu sifatnya page, bukan komponen biasa ya, bukan custom komponen, kita buat folder baru aja namanya page gitu ya. Oke. Kemudian di dalam page, nah ini tadi untuk si halaman utama kita, saya sukanya pakai, ini bebas ya teman-teman penamaannya. Saya biasanya namain home.js, atau kalau mau dashboard juga boleh, kan itu kan sebagai bentuk dashboard juga bisa ya. Teman-teman bisa pakai home dashboard atau home, atau nama-nama lain juga boleh, seperti sekali. Ini nggak ada aturan baku itu. Kemudian saya mau import lagi React gitu ya. Kenapa? Karena nanti saya butuh beberapa tools dari si React ini, jadi saya import lagi. Oke. Udah. Kemudian tadi ya, caranya kita buat dulu functionnya, yang mana function ini nantinya akan dibaca React sebagai komponen yang telah kita buat ya teman-teman ya. Function home. Kita namain kayak gini aja. Kemudian kita kasih kurung seperti ini, harus dikasih kurung kerawal. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman pakai return dikasih kurung seperti ini. Nah tadi karena dimulai dari apa ya namanya dalam bentuk div ya. Nanti saya bungkus juga nih dalam bentuk div dulu untuk satu halaman penuh. Kita buat nandain. Terus selanjutnya buat buat mastiin ini tampil ya. Kita tes dulu aja. Ini halaman home yang baru. Saya pakai caps lock sorry ya. Oke, selanjutnya gimana? Setelah dibuat fungsinya, jangan lupa kan kita butuh manggil ini kan tadi FJS kan udah ya. Kita butuh manggil di komponen navbar kan ya, buat ngedaftarin si page-nya tadi. Nah, kurang lebih kita mau manggil di sini teman-teman. Berarti untuk biar bisa dipanggil, jangan lupa teman-teman ekspor dulu. Ekspor default home. Nah, kayak gitu teman-teman. Udah, setelah itu kita panggil import home. Nah, ini biasanya langsung dikasih tahu ya. Tadi kita tulis manual aja. From. Nah, karena navbar dan home itu berbeda folder, nah gimana caranya kita akses gitu ya. Pertama kan ini kan ada di navbar ya teman-teman. Teman-teman perlu ngarahin kita keluar dulu nih dari folder komponen. Nah, caranya gimana? Untuk manggilnya kita
kasih titik 2 teman-teman. Gitu ya. Kemudian kita akses file atau folder yang kita mau tuju. Di sini kita mau tuju folder page ya. Page, kemudian kita panggil nama filenya home. Gitu. Kemudian kita daftar ini ke path atau root yang ini teman-teman. Kita panggil lagi, kita buka dengan teks seperti ini, kasih home. Nah tadi ya, teman-teman boleh tulis seperti ini juga boleh, atau ditutup aja juga boleh teman-teman, dikasih tutup seperti ini. Gitu ya, biar lebih ringkas. Oke, kita jalanin. Ini halaman yang home yang baru ya. Jadi kita udah dapat halaman home yang baru. Nah, kemudian tadi kan kita udah pakai Bootstrap juga teman-teman ya. Kita manfaatin juga nih Bootstrap-nya. Nah, untuk Bootstrap, teman-teman kalau mau pasang Bootstrap di HTML teman-teman, atau mungkin tadi ya kita pakainya React gitu ya, teman-teman bisa ngasih kelas gitu ya, di kelas berupa kontainer di div atau parent komponen yang teman-teman pakai gitu ya, untuk parent utama yang teman-teman pakai. Di sini kan kalau kita lihat home ya, sini ada udah div sebagai apa ya, parent utama si halaman home itu tadi. Saya tambah di sini. Nah, kalau teman-teman pakainya itu adalah HTML, teman-teman cukup aja tulis kelas sama dengan kayak gini. Nah, cuma karena teman-teman pakai React gitu ya, yang mana React adalah bahasanya menggunakan JavaScript. Di JavaScript ada sintaks kelas sendiri teman-teman. Jadi biar membedakan, jadi React menamainya dengan class name. Jadi kalau kita mau ngasih nama kelas, pakai class name, gitu ya. Kalau kita pakai kelas bisa, cuman nanti ada muncul warning gitu teman-teman. Itu ya. Nah, kita perlu pasang berupa kontainer. Nah, jadi apapun yang ada di dalam kontainer gitu ya, nanti kita akan dengan mudah kita atur styling ya menggunakan Bootstrap. Nah, ini nanti pelan-pelan ya. Kita coba. Oke. Nah, ini halaman yang baru. Nah, selanjutnya kita mau buat apa sih? Dari ini kita mau buat ini ya, satu komponen box ini sendiri dulu. Kita tambahin gitu ya. Sini div lagi. Kemudian di atasnya itu ada tulisan apa tuh, hari ya. Hari, buat hari gitu ya. Kita bisa langsung kasih P biasa teman-teman ya, buat HTML. P ini kita tulis, ini kita tulis manual dulu seperti yang ada di Figma ya. Figma itu ini ya, kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkin tadi kakak lupa jelasin, Figma itu tools buat teman-teman bisa ngedesain gitu ya. Gimana nanti desainnya bisa kita terjemahin. Kalau teman-teman bingung cara nerjemahinnya, di sini udah ada apa namanya, contekan codingannya itu akan seperti apa gitu. Teman-teman tinggal arahin aja komponen seperti apa, nanti dikasih tahu. Gitu. Ini contekan ya. Tapi teman-teman gak wajib pakai ini. Teman-teman juga bisa styling menurut logic teman-teman. Itu ya, kita coba. Oke. Nah, kita ke sini udah ada mandi, terus tadi kan yang kita butuhin selanjutnya di bawah adalah apa nih? Nah, ini ya, kita butuh apa namanya, cek buat ngecek ini nih. Kita butuh buat ceknya ini form ceknya. Kalau teman-teman pakai HTML itu namanya adalah input teman-teman ya. Cuman di sini saya mau coba pakai React Bootstrap punya gitu ya. Jadi komponen yang dimiliki React Bootstrap. Kita coba intip lagi ya, buat teman-teman ingat lagi gitu ya. Di sini ada bagian form. Nah, sintaksnya atau codingannya itu yang mana sih? Untuk cek pakai namanya form.check. Nanti kita copy saja teman-teman. Form. Ini. Cek. Nah, ini ada cek. Bukan yang ini.
Tadi kita ambil dia. Ah, nih. Yang ada check me out, kita kopas lagi ya, teman-teman. Kita pakai dulu pinjem. Tadi yang check me out, dia ke dalam form group ya. Kita copy aja. Kemudian kita panggil di sini. Oke, ini kita rapiin dikit. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita jalanin dulu ya. Nah, ini sayangnya ada error. Kenapa, teman-teman? Ya, ini ya formnya belum di-define. Masalahnya sama lagi ya. Jadi kalau teman-teman kok nggak jalan gitu ya, bingung. Ya, teman-teman tarik nafas dulu gitu ya. Kita baca errornya apa, terus ya udah kita coba cari solusinya. Misalnya ini solusinya apa sih, nggak kepikiran, tinggal copy gitu ya, cari di Google. Kayak gitu, teman-teman. Itu sih buat FYI aja, teman-teman, gitu ya. Nah, berarti kita perlu apa? Perlu import lagi. Import. Saya langsung aja di sini karena udah ada form ya. Form gitu ya. Form React Bootstrap. Oke. Nah, teman-teman, kita coba cek, kayaknya udah aman ya. Harusnya udah aman ini, teman-teman. Cuman check me out-nya kejauhan ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngasih styling lagi, tambahan styling sendiri ya, biar nggak kejauhan seperti itu tulisannya. Dikasih dalam sini, di dalam form check-nya ya, teman-teman. Kasih style. Kita mau atur align dari teksnya di CSS gitu ya, yang biasa dipakai adalah text align. Kita bisa panggil seperti ini aja. Kalau di React text align, kita pakai start aja biar dia nggak jauh-jauh amat. Nah, oke ya, nggak jauh-jauh amat, tapi si monday-nya jadi tengah ya. Nah, kita buat juga nih si monday-nya, suruh dia text align-nya ke tengah. Text align start. Oke. Oke, kurang lebih kan gini ya. Oke, terus habis itu yang di bawahnya ada apa nih? List of task. Oke, kita coba akses deskripsinya ya. Untuk deskripsi, teman-teman bisa nih, bisa juga pakai apa namanya? Itu bisa juga pakai P biasa ya, teman-teman. Buat deskripsinya. List of task. Nah, ini saya ganti dulu. Jadi title task ya, biar menyesuaikan sama Figma dikit lah, kayak gitu. Nah di sini ya, di sini butuh diatur lagi, dia agak ini ya. Kenapa kayak gini? Soalnya dia aslinya ngikutin format si browsernya ya. Browsernya kan dia, kalau teman-teman ini buat teman-teman tahu juga ya, kita coba lihat ukurannya semana sih kayak itu ya. Caranya gimana? Kita kasih style aja, kita kasih warna. Di sini juga teman-teman bisa panggil background color buat warnanya, teman-teman. Kita kasih seperti ini. Nah, ini oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi dia aslinya seluas itu, teman-teman, untuk P-nya. Makanya, dan dia defaultnya untuk text align-nya adalah center. Jadi kita perlu atur biar dia mulai di awal aja gitu, dari start. Ya, berarti kita tambahin di sini text align, start. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Text align dan start. Oke. Kemudian, nah baru kita styling nih satu-satu ya. Kan kita lihat, teman-teman, mungkin kan nanti kalau teman-teman yang udah kerja gitu ya, bareng kerjanya kan akan bareng satu tim. Nanti ada tim UI, tim UX gitu ya, atau tim produk, dan juga kita sebagai engineer gitu ya. Nah kita perlu nih terjemahin apa yang diminta UI UX kita gitu ya.
Kita ke basic dulu di Monday ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan teman-teman. Kita butuh font family IBM Plex Sans. Nah, sayangnya ya teman-teman ya, kalau kita pakai di sini langsung, misalnya nih untuk P yang awal ya, kita butuh font family. Di sini kita panggilnya seperti ini aja teman-teman. Tadi apa namanya? IBM apa tuh? Nggak ada ya di sini, sayangnya nggak ada teman-teman, nggak ada suggestion-nya juga. Jadi yang perlu kita lakuin adalah kita import dari luar dulu teman-teman. Caranya gimana? Kita cari aja IBM Plex Sans. IBM Plex Sans, ini saya udah cari sebelumnya. Nah, di Google menyediakan banyak fonts teman-teman, yang teman-teman bisa nanti dengan mudah dipakai dimanapun itu ya. Mau teman-teman pakai React atau teman-teman pakai HTML, CSS gitu ya. Teman-teman bisa juga panggil. Kita panggil dulu si IBM Plex Sans ini. Nah, kita butuh apa sih di sini? Di sini ada beberapa font weight atau ketebalannya teman-teman, ataupun dari segi tampilannya ya, bisa italic atau yang normal. Kita lihat aja nih, kita butuhnya yang mana sih IBM-nya. Kita butuh akses si font weight yang 500. Oke. Kita coba akses font weight. Kita cari ya. Font weight-nya yang 500, berarti ukuran medium. Nah, yang ini teman-teman ya. Kita select dulu. Oke. Kita udah dapat yang pertama. Nah, di sini dari Google akan dengan baik hati ngasih link yang kita akan bisa pasang tadi di indeks HTML yang saya jelasin di awal. Gitu ya. Di sini udah ada IBM Plex Sans, gitu ya. Oke, ini kita simpan dulu deh, kita simpan. Kita lihat lagi sih. Di sini kita butuh apa namanya font family apa lagi, gitu ya. Di sini nah, teman-teman lihat nih, kita butuh font family inter, ini apa lagi gitu ya. Ini harusnya sih secara default React kita nggak ada gitu ya. Nah, kita butuh itu, berarti kita lihat ya di sini inter ukurannya bold. Nah, bold itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dan nanti di Google juga akan ngasih tahu ya. Dia itu ukurannya adalah 700. Kita cari aja inter. Sama kita cari di Google. Nah, di Google ya, tadi Google udah baik hati. Ini tadi disempinin punya kita yang tadi ya, masih ada. Kalau teman-teman akses di browser yang sama. Nah, kemudian kita cari tadi ya. Kita butuh juga buat yang ukurannya bold. Nah, di sini ada ya 700 teman-teman. Kita select. Oke. Kemudian habis itu kita coba lihat lagi nih di Figma-nya. Di Figma kita tuh butuh apa lagi sih? Nah, di Figma kita selain butuh bold, juga di bawahnya butuh ukuran apa nih? 500 ya. 500 itu berarti medium. Nah, kita cari lagi. Ini sama ya. Dia mintanya tadi inter juga. Jadi di tempatnya sama, kita tambahin aja. Kita butuh medium 500. Udah teman-teman. Kita udah nambahin 3 gitu ya. Di sini dia Google udah baik hati mau bantuin kita ngebuat apa yang perlu kita pasang nanti di HTML di public index.html itu teman-teman ya. Nah, kita coba pasang aja. Tadi kita udah apa namanya? Udah pilih beberapa font style yang kita perlukan. Oke. Kita copy aja ini, gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, di bawah ada CSS rules-nya. Teman-teman nanti bisa perhatiin aja. Nah, kita coba ya, untuk yang ini cara panggilnya itu gimana? Yang pertama kan kita butuh pasang ini nih, link-nya. Nah, ini pasangnya di mana? Kita akses lagi. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa akses gitu ya. Mana nih? Teman-teman ke public yang tadi di index.html. Nah, teman-teman bisa akses di bawah tag sebelum head tutup. Jadi sebelumnya tutup, gitu ya. Atau motor atasnya juga nggak apa-apa, sama aja. Tinggal di copy saja teman-teman. Ini yang dari Google tadi ya.
Nah, di sini udah ada tulisannya, buat teman-teman pastiin lagi, kita udah pasang IBM Plex Sans, terus juga ada font Inter ya. Kita save dulu. Kemudian sini ada merah, udah marah-marah dia si React-nya. Kita harus benerin dulu, di sini kan belum kita lengkapin ya. Nah, di sini kita pasang font family-nya. Nah, gimana cara pasangnya gitu ya? Kita kasih string kosong dulu. Nah, kita balik lagi ke si Google ya. Google juga baik hati ngasih tahu kita gimana caranya pasangnya. Di sini udah ada font family, gimana kita bisa terjemahin ini ke dalam bentuk React ya teman-teman ya. Kita butuh ini IBM Plex Sans. Itu tadi untuk yang pertama ya, untuk yang hari Monday. Kita butuh IBM Plex Sans. Kita coba lihat lagi IBM. Ini saya close dulu. IBM Plex Sans serif. Oke. Kita copy aja teman-teman. Oke. Copy. Nah, teman-teman tinggal paste aja di sini, gitu ya. Ini stringnya boleh dihapus aja teman-teman. String apa namanya? Kutip yang satu ya, itu dihapus aja dulu nggak apa-apa. Oke, nah, teman-teman lihat ya. Di React App-nya. Nah, kalau teman-teman perhatiin secara detail ya. Ini secara stylingnya mungkin kalau teman-teman yang mungkin nggak kelihatan, cuman kalau teman-teman perhatiin lebih detail lagi, jadi stylingnya udah punya styling sendiri, yang mana kita dapetin dari pasang punyanya Google lah, gitu ya. Untuk Monday. Nah, untuk styling yang lain gimana? Selain butuh font family, kita kan juga butuh styling lagi ya teman-teman ya. Kita baca aja nih, dia udah butuh font family, udah. Kita butuh pasang font weight. Font weight-nya 500. Kita kasih koma teman-teman untuk stylingnya. Ya, tadi saya lupa nyebutin. Jadi untuk stylingnya boleh sebanyak apapun, tapi teman-teman pisahin dengan koma. Karena styling ini bentuknya nanti dalam bentuk objek. Font apa nih tadi? Font weight. Font weight-nya minta 500. Oke. 100. Atau teman-teman boleh tulis medium. Itu juga boleh. Kita cek lagi. Nah, seperti ini udah medium ya. Kemudian ukurannya adalah 16. Oke. 16 pixel. Nah, pixel di React ya, bisa diterjemahkan seperti ini teman-teman. Teman-teman nggak perlu tulis px, tapi teman-teman bisa langsung aja tulis font size-nya seperti ini. Kan kita butuh font size, tulis aja dalam bentuk number biasa. 16. Oke, seperti itu. Ini saya salah ini ya, salah tag. Oke, ukurannya 13 teman-teman. Sorry ya, mohon maaf. Ini jadi kita arahin dulu ke yang benar. Ini 13. Tadi font weight-nya udah benar. Ini 13. Habis itu ada styling lagi nggak ya? Jadi ada beberapa styling yang nggak perlu kita aplikasiin teman-teman. Di sini warnanya juga udah jelas ya, warnanya adalah hitam. Warna seperti ini, 0 tag dengan 0 seperti ini adalah warna hitam. Gitu ya. Udah untuk mandinya kita lihat gitu ya. Jadi kecil ya. Kemudian kita kasih title task-nya dulu sekarang. Di title task. Nah, teman-teman lihat lagi font family-nya adalah Inter. Jadi kita pasang sekarang yang dari Inter itu gimana gitu ya pasangnya. Sama kurang lebih seperti tadi teman-teman. Kita ke Inter title task ini ya. Berarti di sini kita tambahin font family. Font family. Ya, teman-teman. Habis itu dikasih tadi Inter. Nah, kalau teman-teman nggak yakin gitu ya, tulisnya seperti apa, tadi Google juga udah menyediakan. Di sini bentuknya adalah Inter sans serif. Nah, kurang lebih sama ya kayak tadi ya.